Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang beragama lain. Pada sore hari ini, di kesempatan kali ini, mumpung Surabaya masih PSBB ya, jadi artinya setiap kegiatan acara yang keluar itu harus mau tidak mau harus dibatasi. Jadi sebagai warga negara yang baik, saya juga ingin membatasi diri, tidak keluar-keluar dulu, dan kesempatan waktu ini akan kami gunakan untuk mereview produk SPL Audio, speaker SPL Audio yang 21 in dengan tipe 21 3000 dengan voice coil 6 inch. Jadi speaker ini punya keunggulan dibandingkan dengan produk-produk yang sebelumnya ya, gitu. Jadi ini wattnya sangat besar ya, boleh dibilang ya, karena wattnya adalah 2600 watt untuk sebuah speaker 21 in dengan diameter magnet adalah 33 cm. Wah, besar sekali. Dan didukung dengan papercone ya, jadi kertasnya itu tebal dan sudah waterproofing ya, jadi udah anti air gitu. Jadi saya bersama Eki ya berdua untuk melihat dan menyampaikan gitu bahwa produk SPL ini sendiri bagaimana ketika speaker itu kita ukur dengan free air ya, dan dengan sinyal audio generator pink noise yang terjadi seperti apa dan hasilnya gimana Ki? Kemarin saya ukur Pak di VR. Oh ya. Tanpa perpotongan di DLMS ya. Ya, jadi artinya loss ya, artinya full range ya. Kemarin ini menghasilkan di 0 dB-nya ini 71 Hz di 0 dB-nya Pak ya. Kemudian sampai di LPF-nya ini sekitar 1,46 kHz. Oh gitu, jadi range-nya dia ya pada 0 dB-nya dia di 70.3 sampai di Kira-kira di 1,46 kHz ya. Jadi lebar daripada frekuensi tersebut adalah di situ yang pada 0 dB. Tapi saya lihat itu Ki, ada yang dia menonjol ya. ini Di bagian mana? 343.8 ya. Di situ dia ada kenaikan ya. Ada kenaikan di 7 dB ya. 7 dB. Jadi memang sebuah speaker itu memang ketika dibunyikan ya, itu tidak bisa gitu, artinya seperti garis lurus gitu, tidak bisa. Jadi selalu seperti ada gunung gitu. Jadi mulai dari dia yang terendah itu berapa sampai dia tertingginya berapa, seperti itu. Bukan berarti bahwa tadi ketika dilihat 0 dB-nya adalah berapa, kan itu 70 ya Ki? Ya 72,3. Bukan berarti yang di bawahnya itu tidak ada, tetap dia ada merespon. Hanya di situ memang terjadi penurunan untuk gainnya dia ya, dB-nya. soalnya belum ada resonansi di box Pak. Iya betul. Dan kita coba ketika kita masukkan ke dalam box, maka ya. Settingan DLMS bypass Ya, jadi artinya bypass ya. Jadi tidak ada perpotongan ya. ya. Tidak ada perpotongan, artinya di Loss gitu. loss ya, gitu loss. Gimana Ki? Coba ya, coba Ki. Kan? Ya. Ya. Ya udah capture. Sudah merespon. Ya. Ya, capture. Capture. Ya. Ya, yang warna apa ini? Ungu, Pak. Ungu. Oh iya, jadi di sini Kuning. ya tadi yang kuning kehijau-hijauan itu yang tadi yang free air ya. Ya, Hasil yang warna ungu itu ketika sudah dimasukkan dalam box, sudah kelihatan di sini ada pergeseran lagi ya. Bahwa ketika ini tanpa equalizer ya Ki, artinya langsung dia full orange ya, artinya loss ya, loss hanya karena ada masuk di dalam box ya. ya. Di sini terjadi Berapa ini? 35 Hz di 0 dB-nya, Pak. iya, jadi 0 dB-nya dia langsung bergeser ke bawah ya di 35. Terus ini puncaknya ini Iya. sekitar 65.4 ya. Di situ kelihatan bahwa di bagian frekuensi itu dia
9,74 dB ya. Jadi ketika di dalam box kelihatan sekali ya bahwa respon di frekuensi rendahnya itu secara otomatis langsung dia jadi naik gitu. Jadi ada satu pergeseran frekuensi dan di situ langsung dia naik gitu. Memang inilah pentingnya sebuah box speaker ya. Jadi menggunakan box apa ini Pak? kalau ini sih sebetulnya box direct saja ya. Jadi box direct. Kalaupun nanti mau dikasih tipe sih mungkin ini generasinya Sparta 221 ya. Jadi Sparta 221 lah. Nanti intinya ketika ini nanti mau kita produk secara massal begitu. Terus saya pingin ini Ki, ketika nanti sudah di crossover ya, kita coba melakukan perpotongan. Saya pinginnya pakai bezel 30 ya Ki. Atau butterworth aja dulu, butterworth 30 ya. Ya BW 30 ya. Jadi untuk high passnya loss aja wis, jadi di bypass aja, dilepas aja ya. Terus untuk enggak usah PQ, jadi natural aja dulu ya. Jadi ketika sekarang kita coba untuk high passnya kita bypass saja lah. Bypass tidak dipotong pada berapa. Tapi untuk lepas filternya kita taruh di 90 ya Ki, dengan slope butterworth 30 ya, butterworth 30. Coba ya kita coba dulu Ki. Terjadi pergeseran lagi. Ya. Pastikan dulu ininya Pak. Sinyal. Oh sinyal ya. Sinyal measurement dan reference ya, itu harus memang dalam sebuah pengukuran itu harus seimbang dulu, baru nanti akan ketahuan ketika sesudah itu ditata hasil daripada responnya seperti apa. Benar-benar. Kira-kira segini lah Pak. Iya ya. Seimbang ya, jadi antara measurementnya dengan reference-nya itu seimbang segitu. Iya. Kemudian kita capture. Iya. Oke. Jadi pergeseran lagi nih Pak. Iya, bergeser lagi ya. Jadi itu yang warna apa itu? Ini biru ke hijau. Biru ke putih-putihan, bukan ke hijau, itu biru ke putihan. Nah, ketika sesudah kita melakukan perpotongan ya, hanya yang bagian bawah sih untuk high pass filternya kan tadi kan saya bilang itu kita lepas saja ya, kita lepas, dan di sini terjadi pergeseran lagi. Jadi frekuensi bagian bawahnya itu di 0 dB-nya di 27,3 ya. Jadi secara otomatis memang ketika kita melakukan perpotongan ada satu respon lagi yang tidak sama lagi ketika tadi kita kita lepas dia dalam keadaan orange, tidak melakukan perpotongan ya ungu itu ya VR. Ketika kita melakukan perpotongan dia terjadi penguatan lagi ya. Jadi di bagian berapa itu yang dia menonjol tadi? Yang ini yang sudah dipotong. Iya sudah potong ini 56 ya. 50. Iya 56,6 itu langsung naik dia di 16,17 dB ya. Jadi ada penguatan yang signifikan gitu. Jadi memang inilah pentingnya gitu ketika kita mau menata sebuah tatanan suara ya. Jadi seperti apa bahwa sebuah respon sebuah speaker itu juga ditentukan oleh resonansi dari box tersebut. Maka ini, jadi ini cuma tips saja ya, tips saja. Ketika Anda mau membuat box speaker, itu Anda harus menentukan dulu speaker Anda yang akan Anda pasang gitu, dan Anda juga harus mengetahui dulu gitu bahwa sebetulnya respon dari speaker Anda itu di mana yang nantinya itu akan bisa kita optimalkan dengan pembuatan box tersebut ya, karena besaran ukuran box itu akan sangat mempengaruhi daripada hasil respon suara
maupun penguatan daripada suara tersebut, dari suara yang dikeluarkan oleh speaker tersebut. Paling penting gitu adalah ketika nantinya sesudah dibunyikan dan didengarkan oleh orang yang begitu banyak dan semua orang setuju bahwa settingan Anda adalah settingan yang nyaman di telinga, itu akan dianggap sebagai pembenaran, menurut saya begitu. Ya, itulah tadi kita sudah melihat respon frekuensi dari P21 3000 ya. Jadi di free air seperti itu, kemudian di dalam box juga seperti itu. Nah, kembali lagi selera teman-teman ya untuk memilih speaker, goalnya ini seperti apa di dalam sistemnya teman-teman. Itulah dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SPL Audio Indonesia. Dadah. Ini adalah prototipe dari speaker line array tipe Verdi 6 yang kita isi dengan 2 speakers 6,5 inch dan sebuah compression driver. Apakah speaker yang sekecil ini ketika kita kombinasikan dengan speaker yang subwoofer sebesar ini, apakah bisa berbunyi bagus? Maka kita akan coba.